Saudara-saudari semua, salam. Hari ini kita melihat 1 Samuel pasal 9. Hari ini Pastor Johnson yang berkhotbah. Kita mulai dari bab yang baru. Di sini munculnya Saul. Bagaimana awalnya dari adanya pasal 9? Karena Samuel pada masa tuanya jabatannya sebagai hakim diserahkan kepada kedua anaknya. Tetapi kedua anaknya tidak seperti ayahnya. Jadi bangsa Israel datang kepada Samuel dan berkata tidak mau anaknya menjadi hakim atas mereka dan meminta untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Walaupun Samuel tidak bersedih, tetapi dia mencari Tuhan. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan mereka menolakmu, tetapi mereka menolak aku. Pada pasal 9, Tuhan memahami kalau orang Israel menolak mereka. Seperti seorang anak kecil yang selalu meminta-minta sesuatu, jadi Tuhan mengabulkannya. Saya membaca hari ini merasa hati Tuhan itu ada sesuatu yang tidak enak. Dia merasa kalau orang Israel tidak menyukainya, menolak dia. Di pasal ke-8 ayat ke-7 demikian katanya. Maka Tuhan memutuskan untuk mengangkat raja untuk mereka. Sesungguhnya Tuhan telah menyediakan raja untuk orang Israel, tetapi mereka masa waktunya belum pada waktunya, mereka belum matang. Di pasal 8 perasaan dari Tuhan sampai pada pasal 9 ini. Di ayat ke-16 dikatakan, besok kira-kira waktu itu aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku ini, karena teriakan telah sampai kepadaku. Mengapa mereka berteriak pada Tuhan? Bukankah mereka menolak Tuhan dan menggerutu pada Tuhan? Mengapa di sini menjadi satu teriakan? Saya memahami kalau Tuhan merasakan akan penderitaan dari orang-orang sehingga dia mengangkatkan raja. Sangat menakutkan kalau sesudah Samuel mati apa yang akan terjadi. Jadi sangat terburu-buru sekali, jadi tidak tahu harus bagaimana. Walaupun di dalam hati merasa sakit, di sebelah pihak ribut sama Tuhan. Di sini keadaan demikian, Tuhan memahami keadaan manusia sebelah pihak. Mereka menolak sebelah pihak, dia menderita dan berteriak berseru pada Tuhan. Jadi di sini kesabaran dari Tuhan melebihi dari segala pikiran kita. Jadi tema ke-9 saya berikan dengan setia menyiapkan diri.
menanti Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Jangan mendesak Tuhan. Seperti engkau mendesak sebuah buahan sebelum matang sudah gugur. Tuhan ingin segala masalah bisa diselesaikan dengan baik. Bagi orang yang terpilih, ini satu yang tidak tahu apa-apa, tidak berdaya. Sekarang terpilih jadi raja, jadi tidak tahu bagus bagaimana. Bukankah ini yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus setia menanti Tuhan, waktunya Tuhan datang. Dan juga kita menyiapkan diri kita sendiri. Mari kita masuk dalam ayat. Tuhan memilih seorang yang bernama Saul. Dari awal sejarah atau latar belakangnya sangat panjang. Itu silsilah dari keturunannya Kis bin Abel bin Jeror bin Beharot bin Afia, kemudian baru sampai Saul. Jadi ia adalah cucu dari Afia. Di sini dimulai dari nenek buyut. Jadi mereka adalah orang yang berada. Jadi mungkin mereka adalah orang yang berpangkat, jadi punya kuasa. Mereka keluarga yang keturunan yang berada. Kemudian dikatakan rupanya Saul elok, rupanya dari segala orang Israel lebih elok daripadanya dan lebih tinggi daripada dari bahu ke atas daripada orang sebangsanya. Tingginya lebih tinggi. Melihat di sini sangat baik. Tetapi Tuhan memilih dia bukan karena alasannya ini. Tuhan memilih dia karena dia setia. Tuhan memilih dia karena dalam segala masalah dia sangat setia. Kemudian di situ ayatnya kita melihat kehilangan keledai betinanya dan ingin mencarinya, maka dia menyuruh seorang bujang untuk mencari keledainya. Kita melihat peta, kita melihat bagaimana dia begitu setia. Dia orang Benyamin. Silakan untuk melihat di peta kalau ada. Dengan gampang kita mengaterangkan. Dia dari Gibea, kemudian ke pegunungan Efraim, kemudian tanah Salisa, kemudian sampai ke Sahalim, kemudian kembali ke tanah Benyamin. Dia sudah berputar-putar tetapi tidak ketemu. Dan lebih jauh lagi, kemudian pergi lagi sampai ke melalui tanah Benyamin. Di situ sampai 15 km. Satu per atas itu 15 km. Kalau dihitung itu kira-kira 200 km. Ini kita melihat ini demi beberapa ekor keledai. Orang yang berada bisa
mencari keledainya sampai berhari-hari. Dia begitu serius dan setia. Dengan demikian dia dari masalah yang kecil dia sangat setia. Tuhan mencari orang pilihannya. Kita dari masalah yang kecil kita setia. Tuhan di masalah yang besar diserahkan, dipercayakan kepada kita. Jadi waktu dia mencari, dia sampai ke tempat tinggalnya Samuel, yaitu di ayat ke-5, yaitu ke tanah Zuf. Saul sangat setia dan juga sangat taat dan juga setia. Dia sudah mencari 3 hari. Karena di ayat yang belakang ada dikatakan dia mencari sudah 3 hari. Dia mencari sampai pada perasaannya merasa ayahnya sangat khawatir pada dia dan harus kembali. Jadi apa boleh buat terhadap keledai-keledai itu? Lagi pula sudah berjalan begitu jauh, 200 kilometeran. Mungkin ayah tidak lagi khawatir akan keledai-keledainya, lebih khawatir kepada saya. Bagi seorang laki-laki itu mungkin satu yang sulit, tetapi Saul demikian. Dia setia dan taat. Inilah Tuhan yang ingin carikan orang pilihannya. Orang pilihannya adalah pilihan Tuhan, tetapi dia belum siap. Jadi kalau kita dipilih juga kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Jangan merasa kita sudah dipilih langsung oke. Di mana tempat yang belum siap, di ayat ke-6 dikatakan. Tetapi orang itu berkata kepadanya, tunggulah di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakan pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia mendapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita yang kita tempuh ini. Saul adalah seorang petani. Dia bertani. Dia bertani pagi sekali dia sudah pergi bertanam, kemudian malam pulang dan istirahat. Kamu boleh katakan dia tidak mau tahu akan masalah di luar dan juga tidak tahu apa yang terjadi di masyarakat. Dia telah sampai di kampungnya Samuel, tetapi tidak tahu ada abdi Allah ini. Lagi pula ini diberitahukan daripada bujangnya. Iya, dia orangnya yang sederhana aja, dia ada baiknya begitu. Jadi mereka tidak memiliki apa-apa, barang untuk persiapan makannya juga sudah habis dimakan. Pada saat ini saya merasa Saul orangnya tertutup. Dia tidak tahu tentang Samuel orang ini. Pada saat dia ketemu sama Samuel, malah dia bertanya di mana tempat tinggalnya Samuel. Saya merasa kalau Samuel kalau berjalan itu punya gaya, jadi orang menjadi perhatian bagi orang karena dia yang memberikan korban persembahan.
bagaimana datang ke depan dan bertanya kepada Samuel di mana tempat tinggalnya Samuel. Jadi kita dapat merasakan bahwa Saul tidak memahami keadaan sampai masyarakat apa yang terjadi dia tidak tahu. Sampai budaknya bujangnya tahu, dia sendiri tidak tahu. Jadi dia tentang soal kerohanian itu belum terbuka keilahin. Tapi kita bisa melihat walaupun demikian, pada saat kita melakukan apa yang kecil kita lakukan dengan setia, Tuhan akan melihat. Sehingga waktu orang Samuel mendekat, pada saat Tuhan memilih dia, Tuhan punya cara agar dia bisa datang sampai ke Samuel. Melihat orang yang tidak tahu apa-apa berputar-putar, akhirnya Tuhan juga punya cara membawa dia sampai ke hadapannya Mas Samuel. Jadi kita semua adalah di tangannya Tuhan. Saya membaca ini, saya merasakan sesuatu. Tuhan membiarkan keledai-keledai itu hilang. Karena di ayat ke-16 akan dikatakan besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari Benyamin. Saul datang demi keledai-keledainya. Jadi Tuhan membiarkan agar keledai-keledainya hilang. Kemudian ayahnya menyuruh Saul untuk mencari keledainya. Kemudian Saul bersama bujangnya bersama. Saul membawa bujangnya, dan waktu bujangnya membawa dia untuk mencari Samuel. Jadi Tuhan punya cara agar masalah dirancangkan sampai pada tujuannya. Jadi kita harus percaya pada orang itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan semua itu memungkinkan. Orang tidak sanggup, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Jadi di sini dikatakan bahwa ada orang yang akan menemukan keledainya, semuanya itu adalah dari rencana Tuhan. Pada saat Samuel ketemu dengan Saul, dia berkata di ayat ke-11 di 10 dikatakan, di ayat 17 dikatakan Samuel melihat Saul bahwa dia adalah orang dari Benyamin, suku yang paling terkecil. Mengapa Tuhan berkata demikian kepada aku? Benyamin adalah anak yang terkecil dari anaknya Yakub. Di zaman hakim-hakim terjadi masalah peperangan dengan orang Benyamin sehingga tinggal 600 orang. Satu suku-suku yang lainnya sampai puluhan ribu, cuma Benyamin yang jumlah yang terkecil. Jadi dia memang urutan dari kecil, dan juga jumlah dari suku juga dia orang yang terkecil. Di ayat 21 dikatakan, bukankah aku seorang Benyamin, aku yang kecil dari Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian padaku? Demikian yang ditanyakan Saul. Dikatakan, bukankah kaum yang hina dan kaum yang
terkecil dari suku. Di sini adalah masalah sebab Saul adalah orang berada. Tetapi dikatakan dari kaum Israel dia suku yang terkecil. Dan juga dari yang terkecil dari kaum sukunya. Yang paling hina. Jadi di antara orang Israel aku yang paling hina. Ini terlalu melebihi segalanya. Sesungguhnya dia adalah orang yang berada, yang kaya. Lagi pula dia orang yang gagah. Dia gagah, perkasa, juga elok, dan orang rumahnya juga berada, kaya. Mengapa merasa dia yang merasa paling terkecil? Ini merasa bukan untuk kata-kata ini bukan untuk, sepertinya bukan untuk merendahkan diri, tetapi menutupi diri sendiri. Karena dia petani dan tidak mengurusi masalah keadaan di sekitarnya. Petani dia hanya mengurusi ladangnya sendiri, tidak mengurusi ladang orang lain. Jadi seperti tidak ada komunikasi dengan orang lain, maka dia menutupkan diri. Maka di sini bukan menerangkan dia orang yang merendahkan diri. Dia seperti orang tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu Samuel, sehingga dia datang sampai ke Samuel malah bertanya, Samuel tinggal di mana, aku mau mencari dia. Di sini bisa menunjukkan keadaan dari sifatnya Saul. Mengapa tidak tahu dia bagaimana bisa berpikir demikian. Dia orang yang gagah perkasa dan juga berada, tetapi dia mengatakan dirinya yang paling hina. Ini awal dari Saul. Dia dari masalah yang kecil sangat setia, kemudian dipilih. Kita setiap orang juga dengan keadaan yang berbeda bisa dipilih oleh Tuhan. Kita juga dalam proses yang demikian. Pada saat kita melayani itu kita tidaklah paham atau tidak matang. Tidak tahu sudah melayani berapa tahun, tetapi sampai sekarang masih harus bertumbuh, harus ada perubahan sampai sekarang. Kita harus terus menyiapkan diri pada saat kita melebihi dari kekuatan kita, akan timbul masalah. Mungkin kita akan mencelakakan diri kita sendiri, juga mencelakakan orang lain. Saul adalah anak yang baik. Saya juga merasa kalau dia ayah yang baik. Di ayat ke belakang akan terlihat bahwa 3 anaknya ikut dia berperang. Anak-anaknya mendengar dia. Dia punya masalah yang baik, sebelah yang baik, jadi Tuhan memilih dia. Dan Tuhan di masa itu merasa dia yang terbaik di zaman itu. Tapi dia harus terus menyiapkan dirinya sendiri. Kalau tidak menyiapkan diri sendiri, juga itu adalah satu yang sangat menyayangkan, satu mencelakakan. Tuhan ingin dia menyiapkan diri, Tuhan ingin dia berhasil. Demikian juga Tuhan, aku memberikan
misi yaitu untuk melepaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini Tuhan memberi misi kepadanya, jadi dia harus setia untuk melakukan. Tetapi di proses ini, di perjalanan belum menyiapkan diri. Jadi kita mohon Tuhan untuk membantu kita agar kita setia untuk melakukan segala sesuatu dan juga dengan setia menunggu waktu. Tapi bukan berarti waktu itu dengan berlalu dengan sia-sia. Kita perlu mempersiapkan diri kita sendiri pada waktu Tuhan tiba, maka Tuhan akan lebih lagi memakai kita spesial lagi. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Oke, mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita bangkit untuk memuji Tuhan kita.
Kami berterima kasih atas firman-Mu yang memberitahukan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih kami setiap orang. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan pada saat kamu mendengar firman Tuhan, pada saat kamu di online melihat renungan pagi ini. Kamu adalah pilihan Tuhan, walaupun dalam keadaan apa sekarang keadaanmu, baik atau ada kelemahan atau dalam masalah yang tidak baik, tetapi kamu harus percaya bahwa pilihan Tuhan itu bukan tiba-tiba, tetapi kamu adalah direncanakan, dipilih. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Baik kamu merasa ke dalam keadaan baik atau tidak, tetapi kamu adalah pilihan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah, dan juga melihat keadaanmu, melihat kelebihanmu, melihat kebaikanmu. Mari kita bersyukur memuji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan, kami memuji-Mu. Terima kasih atas Engkau memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih kami bisa bertumbuh dalam gereja-Mu dan juga bisa melayani-Mu sebagai imam dan sebagai orang Lewi, dan juga memilih kami menjadi pelajar, menjadi ketua sel, dan juga di dalam ini kami punya bagian untuk melayani. Semua adalah pilihan-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Kami tidak tahu mengapa Engkau harus memilih kami, bahkan kami tidak dapat melihat apa yang baik pada kami sehingga Engkau memilih kami, tetapi demikianlah Tuhan, Engkau memilih kami. Dari di antara jutaan orang Engkau memilih kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Saul adalah orang yang baik. Dia orang yang setia dan taat. Tuhan, karena sikapnya yang baik dan setia, Engkau memilih dia di antara jutaan orang. Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dalam hidup kami sehingga kami tidak sama, dan Engkau memilih kami dan kami bisa melakukan apa yang ingin Engkau kerjakan lewat kami. Tuhan, Saul orang yang tertutup. Dia berkata kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri, bukankah aku seorang suku yang terkecil dari Israel? Bukankah kaumku yang paling hina dan segala kaum Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Saul merasa rendah, tidak percaya diri. Dia merasa dia di antara suku Benyamin yang terkecil dari Israel. Bahkan di keluarganya dia yang terkecil. Dia melihat dirinya yang hina, melihat dirinya tidak baik. Hatinya tertutup. Saudara semua, mari kita bersama berdoa. Mohon Roh Kudus untuk membantu kita untuk melihat diri kita sendiri. Saul adalah orang yang berada, tetapi dia merasa dia orang yang hina. Mungkin masa kecil kita miskin, kita dari keluarga miskin, kita merasa rendah, kita tidak ingin dilihat orang. Bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana dengan latar belakang kita? Bagaimana hidup kita? Mohon Roh Kudus untuk membantu kita agar kita melihat.
Di dalam loh, saya melihat ada seorang berdiri di situ. Dia terus memandang bayang-bayangnya. Dia membelakangi terang sehingga dia melihat bayang-bayangnya. Dia merasa bayang-bayang ini sangat tidak beruntung, sangat gelap. Melihat bayangan itu tidak baik. Mungkin di dalam hidup kita merasa apa yang kita kerjakan itu sangat jelek, tidak melebihi orang lain. Aku tidak punya pendidikan, aku hanya melakukan pekerjaan yang paling rendah. Bahkan sebagai staf gereja merasa dirinya sebagai melakukan pekerjaan yang tidak penting. Aku tidak dihormati. Atau kita bertumbuh dalam keluarga, di keluarga sering-sering diremehkan. Di tempat kerja merasa diri sendiri bekerja tidak baik, tidak bisa menanggung atas pekerjaan yang diberikan. Aku tidak ingin orang melihat saya. Aku tidak mau dihina orang. Aku ingin sembunyi. Bahkan tidak ada orang yang melihat saya. Bahkan merasa diri itu tidak ada harga. Tuhan, Kau tahu hati kami. Kami menutup diri kami sendiri. Tuhan melihat kami hanya melihat bayang-bayang kami, bayangan yang gelap diri sendiri. Tuhan, Kau tahu kami bagaimana kami merasa rendah diri dan menutup diri kami sendiri. Kami merasa kami tidak berharga. Roh Kudus, bekerjalah di saat ini. Roh Kudus, jamahlah kami setiap orang, baik di rumah, baik di kami setiap gereja, staf gereja, saudara kami. Tuhan, berilah kami melihat terang, berbalik memandang terang, bukan melihat bayang kami. Tuhan, pandangan mata kami tidak pada diri sendiri, merasa begitu rendah, begitu hina, tidak layak, tetapi Tuhan, kami memandang-Mu. Bukan hanya Saul orang berada, kami setiap orang juga orang berada. Tuhan, kami orang berada kami karena ada Allah Bapa Sorgawi. Ada Allah Bapa, kami apapun ada, dan juga kami punya status yang berharga. Kami adalah anak-anaknya Allah. Tuhan, lepaskanlah kami segala rendah diri kami, lepaskan segala penutup diri kami sendiri. Roh Kudus, jamahlah kami setiap orang. Roh Kudus, jamahlah kami setiap orang. Bukalah hati kami, buka mata kami agar melihat Engkau. Bukalah mata kami agar melihat-Mu, melihat terang-Mu, melihat kasih karunia-Mu. Tuhan, Kau ada di dalam terang.
Tuhan, kami perlu akan kasih-Mu. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kami mau berdiri. Mari kita bersama terima kasih-Nya Tuhan. Dalam kasih tiada ketakutan. Roh Kudus, sembuhkanlah kami di dalam pertumbuhan kami, segala kesakitan kami yang menyakitkan kami, segala kehinaan kami. Roh Kudus, kami memuji-Mu. Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami. Kami mengandalkan-Mu. Kami adalah milik-Mu. Angkatlah segala ketakutan kami. Di dalam kasih-Mu tidak ada ketakutan. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu dengan pandangan-Mu. Kamu memilih kami setiap orang. Tuhan, kami memuji dengan pandangan mata-Mu, bukan dengan mata kami. Saudara semua, kami mengundang-Mu untuk meletakkan tangan di mata-Mu. Dari masa lalu kita melihat kita begitu berbelok, tetapi hari ini Tuhan berkata untuk memberikan pandangan mata yang baru kepada-Mu, dan memberikan dari pandangan mata Tuhan melihat segala sesuatu. Tuhan melihat kamu orang yang setia. Engkau penuh dengan kasih, dan engkau sangat merendahkan diri, dan juga engkau percaya akan Tuhan. Di dalam-Mu ada kasih, dan juga engkau mau melepaskan segala pekerjaan ekonomi, bahkan dirimu sendiri, keinginan-Mu untuk mengikuti Tuhan. Tuhan melihat-Mu, engkau adalah orang yang setia, dan engkau orang yang merendahkan diri untuk mengikuti Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua staf gereja. Pada saat meletakkan tangan di matanya, kami punya pandangan baru. Lewat terang Tuhan masuk di dalam mata kami, lepaskan kami dari segala masa lalu kami yang merasa penting atau tidak penting. Kadang merasa kami tidak penting, tetapi hari ini kami berkata, anakku, aku melihat kamu ini adalah orang yang berharga, dan melihat engkau berdiri di dalam bait-Nya Tuhan. Jangan meremehkan diri sendiri, karena apa yang baik ada padamu. Tuhan Yesus, kami puji, bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, pada saat engkau melihat kami, meletakkan tangan di mata kami, engkau mengurapi kami. Urapi kami. Urapi kami. Tuhan, engkau urapi mata kami, urapi kami seluruhnya, agar kami melihat Yesus, apa yang engkau lihat. Yang apa kami lihat adalah Yesus, apa yang engkau lihat. Yang apa kami terima adalah Tuhan Yesus yang engkau terima, dan juga kebenaran tentang-Mu ada pada kami. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Karena kasih karunia-Mu kami kuat untuk berdiri. Karena kasih-Mu engkau menyembuhkan hati kami. Karena belas kasihan-Mu, kasih sayang-Mu,
Kami merasakan akan pelukan-Mu. Karena Engkau menemani kami, aku merasa tidak sebatang diri. Mari kita bangkit memuji Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya yang paling aku kasihi. Engkau Allah yang baik. Segala sesuatunya yang terbaik. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu sampai selamanya. Kebaikan-Mu bagiku yang terbaik sampai selamanya. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih-Mu. Segala tidak percaya diri telah meninggalkan kami, dan di dalam Tuhan Yesus dalam Tuhan kita semua adalah yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan bagi kita. Haleluya. Tuhan mencipta kita itu sangat baik. Dan juga di sini saya berdoa untuk para pelajar baik di rumah atau di Mantan, dan juga para ketua sel yang mau ditahiskan atau yang bersiap untuk menjadi ketua sel. Letakkan tanganmu di hatimu. Seperti Saul, dia juga belum menyiapkan diri, tetapi kita menyiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Masa depan bagi pelajar dan ketua sel semuanya, demi hidupmu, kita bersama berdoa untuk mempersiapkan diri kita. Yesus, kami panggilan ini adalah dari-Mu. Engkau memilih kami setiap orang untuk memilih. Dalam Tuhan Yesus memberkati setiap para pelajar dan ketua yang mau menjadi ketua sel, agar dalam hidup mereka terus bertumbuh dalam panggilnya, terus bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati engkau orang yang telah siap, hidupmu telah siap. Engkau memberi tanggapan. Engkau bukan orang yang tertutup dalam Tuhan dan sesama. Kamu punya hubungan dalam kasih. Engkau terus bertumbuh. Segala kekacauan, segala tidak percaya, semuanya pergi dari kalian. Tinggal dalam nama Tuhan Yesus mengangkatmu dan memberkatimu. Mari kita menerima berkat Tuhan Yesus. Kami memuji dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua baik di sini atau di online. Kami mendeklarasikan engkau adalah pilihan Tuhan. Engkau dipilih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan Tuhan membuka mata dan telingamu dan mengalami segala kelimpahan yang baik dari Tuhan. Dan engkau seutuhnya melihat diri sendiri maupun sesama. Di dalam Tuhan engkau adalah ciptaan baru. Di dalam Tuhan engkau adalah utuh seluruhnya. Dalam rencana Tuhan dalam hidupmu akan tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Berikan pujian bagi Tuhan Yesus hari ini. Renungan pagi sampai di sini.